Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal ke-89. Ada dua bagian yang tertulis di pasal ini. Bagian yang pertama merupakan Mazmur untuk menyatakan betapa Tuhan itu sangat setia kepada Daud. Bagaimana Tuhan memberkati Daud, bagaimana Tuhan mengangkat Daud, mempromosikan Daud, memuliakan Daud. Namun di bagian selanjutnya atau di bagian yang kedua, seolah-olah ini kontradiktif dengan bagian yang pertama. Kalau di bagian yang pertama kita melihat begitu Tuhan memberkati Daud, mengangkat Daud, dan menyatakan janjinya kepada Daud. Namun justru di bagian yang kedua, yang kita nanti akan baca di ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang terakhir, itu justru merupakan sebuah ratapan. Kenapa keturunan Daud tidak mengalami seperti halnya yang dialami Daud, padahal Tuhan sudah menjanjikan Daud dan keturunannya diberkati. Mari kita belajar akan hal ini, dan kita akan lihat bagian yang pertama dulu. Bagian yang pertama adalah kesetiaan Tuhan kepada Daud. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-21. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Tuhan sendiri menyatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya, mengurapi Daud, memberkati Daud. Ayat 25, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya meninggi. Kasih setia Tuhan menyertai Daud, ditinggikan oleh Tuhan, dimuliakan Tuhan, dipromosikan Tuhan, dan diberkati di antara bangsa-bangsa dengan cara yang luar biasa. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Pada waktu itu, ketika Daud berperang, kemanapun Daud pergi, dia pulang mendapatkan kemenangan. Bahkan ketika Daud menjadi raja, maka kekuasaannya juga sangat luas. Bangsa-bangsa di sekeliling Israel tunduk dan segan kepada Daud. Dengan kejayaan Daud sebesar itu, lalu kenapa di dalam ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-53 ini berbicara tentang keturunan Daud yang selanjutnya, raja-raja Israel selanjutnya setelah Daud? Bukannya mengalami peningkatan, bukannya lebih dimuliakan Tuhan, malah justru mengalami kemerosotan. Dan puncaknya Israel hancur. Raja Israel ditawan beserta dengan orang Israel, berada dalam pembuangan di Babel. Bait sucinya diruntuhkan, perkakas yang ada di dalamnya dijarah, dan kejayaan Israelnya. Sehingga pemazmur pun mempertanyakan ini kepada Tuhan. Kalau Anda baca ayat yang ke-50, di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Tuhan menyatakan janjinya akan memberkati Daud dan keturunannya. Tapi kenapa janji Tuhan itu tidak digenapi akhirnya dalam kehidupan raja-raja setelah Daud, yang notabene adalah keturunan Daud? Karena kita tahu sekarang bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kita harus mempercayai Tuhan pasti menggenapi apa yang dijanjikannya. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah mengingkari janji yang pernah dibuatnya. Tetapi ada satu catatan perlu kita perhatikan. Sekalipun Tuhan berjanji, tapi tergenapi atau tidaknya janji Tuhan itu tergantung apakah hidup kita juga sama terpautnya dengan Tuhan. Namanya perjanjian itu selalu ada dua belah pihak. Tidak pernah ada yang namanya satu perjanjian tapi hanya melibatkan satu pihak. Tidak pernah. Perjanjian selalu melibatkan dua belah pihak yang sepakat. Maka ketika satu pihak dia mengingkari perjanjiannya, maka pihak lain bisa membatalkan apa yang pernah dijanjikannya. Dalam hal ini juga sama. Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud. Dan ketika Daud sungguh-sungguh setia dengan Tuhan, maka Daud pun diberkati oleh Tuhan. Tapi lihat keturunan Daud berikutnya, anak-anak, cucu, raja demi raja yang menggantikan Daud berikutnya, mereka berubah setia dengan Tuhan.
Akibatnya apa yang terjadi? Maka janji Tuhan untuk memberkati Israel, mengangkat Israel, akhirnya tidak tergenapi. Bahkan Israel malah jadi olok-olokan. Bangsa Israel malah hancur sehingga mereka mengalami pembuangan di Babel. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Kita harus yakin yang pertama, Bapa kita adalah Bapa yang baik dan janjinya tidak pernah berubah. Pegang sungguh-sungguh apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Karena Alkitab kita berisi dengan banyak janji yang mana kita tahu Allah tidak mungkin menyangkal apa yang pernah dijanjikannya. Namun ingat baik-baik, bagian kita adalah takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kita setia dengan perjanjian yang kita buat dengan Tuhan. Kalau kita setia dengan Tuhan, yakinlah apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi dalam hidup kita semuanya. Dia tidak mungkin mangkir dari apa yang pernah dia janjikan. Namun lain halnya, kalau kita berubah setia, kita menyimpang daripada jalan Tuhan, kita memiliki ilah-ilah lain dalam hidup kita, jangan menuntut dan jangan menyalahkan kalau apa yang Tuhan janjikan itu akhirnya tidak terjadi dalam hidup kita. Maka semuanya justru kembali kepada kita. Apakah kita juga setia kepada Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan yang setia dengan apa yang Dia janjikan. Tuhan berkati.